Kenapa orang-orang atangi malam itu kok bisa memiliki derajat-derajat yang sempurna di hadapan Allah? Karena Allah itu memiliki perhatian khusus. Setiap orang yang suka melek malam, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, kam min layalin ahyaitaha bitakraril ilmi. Sudah berapa banyak dari waktu malam ahyaitaha yang telah engkau hidupkan waktu malam itu bitakraril ilmi, untuk engkau pergunakan mengulang-ulang ilmu, wa mutala'atil kutubi, dan engkau pergunakan untuk mengkaji beberapa kitab, wa haramta ala nafsika, wa haramta, dan engkau telah menghalangi atau mencegah ala nafsika, untuk dirimu sendiri, an-nauma, akan tidur. La a'lamu, aku tidak mengetahui, makana, apakah sesuatu itu, al-ba'ithu, yang mendorong, fihi, di dalam perbuatanmu itu. Ingkana, jika ada apa dorongan yang kau lakukan dalam menghidupkan malam dengan mengulang-ulang ilmu, mengkaji beberapa kitab, dan bahkan engkau rela menghalangi dirimu untuk tidur malam, naila aradid dunya, hanya untuk memperoleh fasilitas-fasilitas dunia, wa jadzba hutamiha, dan hanya untuk mendatangkan hutamiha, barang-barang yang bersifat dunia, wa tahsila manasibiha, dan untuk memperoleh kedudukan-kedudukan dunia, wal mubahata 'alal aqrani, dan hanya untuk memperoleh kebanggaan atau keunggulan 'alal aqrani, atas teman-teman, wal amsali, dan ya teman-teman sepadan. Fawailun laka, maka celakalah bagimu. Summa wailun laka, kemudian celaka bagimu. Artinya, kata Imam Ghazali, jika malam-malam yang telah engkau hidupkan, setiap malam engkau menghidupkan, atangi, untuk tujuan mengulang-ulang ilmu dan mengkaji dari beberapa kitab-kitab, bahkan engkau rela tidak tidur malam, lalu kira-kira yang kamu lakukan apa yang memotivasimu itu, yang mendorongmu untuk melakukan itu apa? Jika dorongan itu hanya untuk tujuan meraih fasilitas dunia, dan hanya untuk meraup keuntungan dunia, dan meraih kedudukan-kedudukan dunia, apalagi hanya untuk bermegah-megah, ya, mulmuwahab, mengunggulkan diri dari teman-teman sejawatnya, ya, maka yang kamu lakukan itu sungguh celaka, sia-sia, kata. Kalau cuma untuk itu, atangi ngaji ilmu pun berak nyari fasilitas dunia, atau lebih unggul dari teman-teman yang lain, maka itu sungguh sesuatu yang sangat celaka, kata Imam Ghazali. Wa in kana qasduka, dan jika ada ketika engkau melakukan pada waktu malam, menghidupkan malam-malam dengan memutalaah kitab, ya, mengkaji kitab, mengulang-ulang ilmu, dan bahkan rela tidak tidur. Qasduka, tujuanmu, fihi ihya syariatin Nabi, hanyalah tujuanmu itu untuk menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhiba akhlaqika, dan untuk mendidik akhlakmu, wa kasran nafsil ammarati bisu'i, dan untuk mengekang nafsu al-ammarati bisu'i, yang senantiasa mengajak keburukan. Fatuba laka, maka sungguh beruntung kamu. Tsumma tuba laka, kemudian sungguh beruntung kamu. Artinya, orang yang ketika kebiasaannya tidak tidur malam, jika hanya untuk bermegah-megah, berbangga diri, atau tujuannya hanya untuk meraih fasilitas dunia, atangi malam kun berak minta tunya ke Allah Ta'ala, itu celaka, kata Imam Ghazali. Atangi sopaja pesena banyak, atangi sopaja di jabatan,
atangi supaya lebih unggul dari teman-teman sejawatnya. Itu sesuatu yang berdampak celaka pada akhirnya. Tapi jika malam-malam yang telah dipergunakan untuk melek itu tujuannya untuk menghidupkan syariatnya Kanjeng Nabi dan juga mendidik akhlak-akhlak yang tercela di dalam diri, juga untuk mengekang hawa nafsu yang biasanya condong ke arah keburukan, maka itu sesuatu yang sangat menguntungkan. Jadi kita itu atangi kotu introspeksi diri. Yang kuya apa atangi? Biasanya atangi sambil udah cos ada. Udah cos. Bahkan di dalam sebuah fatwa tebu dari ulama itu, jika ingin mengetahui rahasia ketuhanan, sering-seringlah melek malam. Sering-sering atangi. Itu di dalam karyanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Minahus Saniyah. Orang mun biasa atangi malam, pasti orang itu ebrii tabuka rahasia dari antara beberapa rahasia-rahasia Allah. Jadi biasanya orang itu jenius. Orang atangi itu biasanya pikirannya semakin tajam. Intuisinya semakin tajam. Prediksinya itu rata-rata ya 90% benar lah. Walaupun 10%-nya salah. Karena manusiawi kan. Manusia tidak senantiasa benar. Pasti ada salah prediksinya. Makanya orang-orang yang seperti itu sering melek malam tapi dipergunakan ibadah ya. Benih-benih berak melek malam jagungan malolo boleh sampai mencos. Palak kelok ya. Palak tol ya kira-kira. Ya tak tahu amain ecos sambil tikir. Ketika ngocol ecos sah bismillah. Nah, kan. Ketika palak pentol, alhamdulillah. Apa boleh palak 6? Subhanallah keluar, takut tak kencing. Kira-kira seperti itu. Dijadikan sarana. Kalau mencosnya itu tidak haram. Yang haram itu judinya. Tapi setidaknya dalam konsep fikih, ya, konsep fikih, hal-hal yang seperti itu termasuk main catur. Main catur itu dalam pandangan fikih itu ada. Itu memang tidak haram, tapi makruh. Karena apa makruhnya? Karena mensia-siakan waktu. Biasanya waktu itu dipergunakan untuk berzikir kepada Allah, dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tapi justru disia-siakan hanya untuk memikirkan pion, kuda, luncur, ya kan, setir, ajalan ada emak. Artinya tidak ada nilainya. Apa boleh kun perak palak ini mencos, borong palak 6 setro keluar ini, setro ajalan aja gitu. Dan juga menyanyiakan umur kan. Yang haram itu permainan judinya jika ada taruhan di dalamnya. Taruhan. Tapi hati-hati. Agama itu senantiasa mengantisipasi. Bukan cuma perbuatan haramnya yang dilarang. Tapi sarana-sarana untuk menuju sesuatu yang haram itu dilarang oleh agama. Sehingga setidaknya pun hukumnya itu makruh. Itu saja. Ketika sesuatu yang makruh kan elakone kan tak apa-apa. Ceknya mana makruh. Tapi ketika dihindari tidak dilakukan kan mendapat pahala. Makruh itu tabolika sunnat. Ya. Kalau sunnah itu definisinya dilakukan mendapatkan pahala, tak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau makruh dilakukan yang tidak apa-apa, tapi seandainya ditinggalkan itu justru akan mendapatkan pahala. Itu makruh. Jadi kebalikannya. Sama kayak dengan sesuatu yang wajib ya. Kalau wajib itu tidak dilakukan berdosa, ya kan begitu. Dilakukan berpahala. Haram demikian juga. Kebalikannya wajib itu ya haram ya seperti itu kan. Kalau haram itu dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau makruh itu pasangannya sunnah. Jadi sesuatu yang makruh itu hendaknya dihindari bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan atau mencari ridhonya Allah. Hal yang makruh pun biasanya tidak dilakukan. Oh ini makruh. Karena meninggalkan makruh itu ada nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka meleknya orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak tikir secara formal,
Zikirnya hanya zikir tafakur tentang kebesaran Allah. Allah menciptakan malam, direnungi itu. Oh, ternyata begini kondisi malam. Lalu bagaimana seandainya Allah mulai dari awal penciptaan alam semesta sampai kiamat dijadikan malam terus? Kira-kira bagaimana? Tanduk vitamin D manusia itu. Karena tidak terkena cahaya matahari. Dalam ilmu kan kesehatan begitu. Cahaya matahari itu membuat seseorang menjadi lebih energik, lebih sehat. Karena membantu pembakaran kalori di dalam tubuh. Kita itu justru dipikir-pikir kalau perenungan itu kalah sama buaya. Buaya itu sekali makan langsung dilahap, enggak ditelan, enggak dikunyah, tapi langsung ditelan. Tapi hebatnya buaya ini di dalam mengimbangi makanan yang masuk secara bulat ke dalam tubuhnya untuk membantu sistem pencernaannya, dia pasti berjemur. Berjemur. Sambil anganga pasti, coba nengku aja. Pasti ketika berjemur pasti ngangkat ngangkat mulutnya kan, mangap. Itu untuk membantu sirkulasi pencernaan di dalam perutnya. Kalau kita makan tanpa kunyahan yang sempurna, itu biasanya po sakit tengah. Karena pankreas itu, alat pencernaan di dalam tubuh itu dipaksa untuk menghaluskan makanan. Teti sakit tengah, kejen munjan orang Madura. Makanya Rasulullah itu kalau memberikan contoh itu sungguh luar biasa. Makanan sehalus kurma yang teksturnya sudah lembut seperti itu masih dikunyah dengan kunyahan 25 kali. Seminimal-minimalnya Rasulullah kalau mengunyah 25 kali. Itu pun sebelum dimasukkan atau disuap ke mulutnya itu. Ke lisannya Rasulullah itu elecak helu. Pak Alos. Karena di jari-jari ini ada zat yang membantu untuk menghancurkan makanan untuk cepat busuk lah kira-kira. Jadi penguraian agar zatnya itu atau vitaminnya itu mudah diserap oleh tubuh. Coba lihat nasi, kalau tidak percaya, nasi yang sudah disentuh tangan itu mudah basi. Sakcek bau, sakcek barui. Beda dengan disentuh oleh sendok. Kenapa Rasulullah itu lebih suka, bukan dulu tidak ada sendok. Fasilitas itu sudah ada dari dulu. Banyak cara. Ada sendok, pada sumpit. Kan seperti itu. Lambak sumpit nih pada nangis cina. Rasulullah itu tujuannya memfungsikan ini. Keistimewaan jari-jari untuk melumatkan makanan. Monelecak. Maka namun ada biasanya. Coba seorang penyokote pas kuane pangam. Tila kuane panganggo. Ya roh. Ketika makanan itu kunyahannya tidak sempurna, maka asam lambung itu dipaksa untuk mengeluarkan asam lambung berlebihan. Ketika asam lambung berlebihan, sekut biasanya orang ada hormon, bukan pola makannya kurang tepat, biasanya ampo aujuk kalau anate. Pada nasi kembu. Itu karena asam lambung dipaksa untuk mengeluarkan asam berlebihan. Bahkan asam lambung itu ketika nguncak, gigi itu bisa keropos. Kayak saya ini. Kayak Citedi ini kan. Citedi. Saya juga keropos gigi. Ngacung juga ya. Seperti itu. Itu kesehatan. Apalagi orang yang biasa melek malam. Jika melek malamnya itu tidak untuk sesuatu yang bermanfaat, melek malam itu mudah rentan penyakit. Itu fakta. Karena angin malam itu dahsyat. Tapi kenapa orang-orang ulama-ulama dulu ketika biasa melek malam, atangi sampai subuh, mak jarang sakit. Karena dibentengi oleh niat. Niat itu mampu membentengi sesuatu apapun yang akan menyerang kondisi tubuh. Makanya Ibnu Abbas pernah berkata begini, yuhfadur rajul ala qadri niyatihi. Seseorang itu akan dijaga tergantung kadar niatnya. Artinya seseorang itu akan dijaga tergantung. Kalau niatnya mantap, maka niatnya atangi malam untuk mencari ridha Allah. Maka yang lain tak masuk. Jadi kalau dipikir-pikir, lagunya Roma Irama itu masuk logika juga.
Ya begadang jangan begadang kan. Kalau ndak ada artinya ndak ada tujuannya. Percuma, emani saja kesehatanmu. Jaga kesehatan. Tapi kalau ada tujuannya, murni mencari ridho Allah, ya ndak apa-apa. Karena dibentengi niat, sehingga Allah membentengi kesehatan itu dengan niat tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang kesehatan pola Nabi ya, yang dilakukan oleh Rasulullah itu kalau tidur tak terlalu larut malam. Rasulullah itu tidur, boni atangge malolo. Tak atangge Kanjeng Nabi itu. Kira-kira jam 9 itu sudah tidur. Rasulullah itu sudah istirahat jam 9. Tak sampai lebih dari jam 10. Karena lebih dari jam 10 itu hitungannya sudah larut malam. Ketika terlalu larut malam, mata itu dipaksa untuk istirahat padahal sudah bukan waktunya lagi istirahat itu. Rasulullah itu kira-kira jam 2, jam 1 itu sudah bangun. Atau tengah malam lah. Nah di sanalah tempatnya sholat tahajud. Kenapa tahajud itu membuat seseorang semakin tenang? Karena ketika semua kondisi tubuh sudah istirahat penuh, bangun, lalu dalam keheningan malam pas eki bengadep dengan Allah itu kondisinya lebih menyejukkan jiwa. Beda orang sholat malam dengan membawa beban-beban permasalahan hidup ketika siang hari. Tak nyedot edung, eki bu abojang, bojangnya tak kira khusuk. Biasa nang borom, marelaku, borom, terus seperti itu. Justru bukan ketenangan yang didapat. Malah kadang pikiran yang macam-macam bekerja. Harusnya ketika itu kenapa kok mau beribadah kepada Allah itu dibutuhkan sesuatu yang rileks. Agar ketika menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah itu menghaturkan dengan sempurna. Tak ruga-puru. Ya Allah saya pengen begini, saya pengen. Coba kalau pas buru-buru. Tak tahu sendiri itu apa saya bocah itu. Kepada kalimat penyampaian. Makanya penting. Imam Ghazali di sini memberikan pandangan kira-kira motivasimu untuk melek malam itu apa? Yang membuatmu itu melek malam. Jangan sampai melek malammu itu sia-sia. Walaqad sadaqa man qala syi'ran, dan sungguh benar man siapa orang qala syi'ran yang telah mengungkap atau menguntai kepada satu syair. Apa syairannya? Saharul uyuni li ghairika wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Saharul uyuni, meleknya mata, terbukanya mata pada waktu malam. Sahar itu adalah tidak tidur malam, semalam suntuk, sahar namanya, bukan sahar. Kalau sahur itu sin ha ra, kalau sin ha ra itu melek malam atangi. Saharul uyuni, meleknya mata pada waktu malam, li ghairi wajhika, yang bukan karena mengharapkan atau bukan karena mencari ridhamu, dhai'un adalah sia-sia. Artinya akka di sini mukhatabnya kepada Allah Ta'ala. Artinya mata seatangi yang tidak dipergunakan untuk meraih ridha Allah itu adalah perbuatan yang sia-sia. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu, dan tangisan air mata pada waktu malam li ghairi faqdika, yang bukan karena takut kehilanganmu, batilu adalah sia-sia. Nangis tapi karena saya tangisi wani Allah Ta'ala, wani takut keadab Allah, nangis takut itina kekasihnya, nangis takut itina ya takut tak bisa ngakan, atau nangis-nangis karena selain Allah, batilu, maka itu adalah tangisan yang sia-sia. Manfaatnya malam itu luar biasa memang. Kenapa orang-orang atangi malam itu kok bisa memiliki derajat-derajat yang sempurna di hadapan Allah? Karena Allah itu memiliki perhatian khusus. Setiap orang yang suka melek malam, lalu dia bermunajat kepada Allah, maka Allah akan menganggap orang tersebut sebagai kekasihnya. Apalagi wakduan, munajat
di tengah malam sendirian hanya bermunajat kepada Allah, maka Allah akan menganggap orang tersebut sebagai kekasihnya. Ada juga orang yang melek malam, tapi tidak dipergunakan untuk bermunajat dengan Allah, ya sama. Apa boleh takra kun berala maksiat, maka dianggap sebagai musuhnya. Apa boleh orang tedong ngaku cinta ke Allah, ngaku beriman kepada Allah, tapi ketika tengah malam tidur. Itu Allah cemburu kepada orang-orang yang tersebut itu. Sampai ada di dalam sebuah hadits qudsi itu, Allah berkata begini, kadzdzaba man idda'a yuhibbuni fa idza jannahul lail nama anni. Kadzdzaba, sungguh berdusta. Man idda'a yuhibbuni, orang-orang yang mengatakan ia cinta kepadaku. Fa idza jannahul lailu, tapi apabila telah ia diselimuti oleh malam yang sunyi, nama anni, ia tidur meninggalkan diriku. Alaisal habib ayyakhluwa ma'a habibihi. Bukankah sang kekasih biasanya suka berduaan di tempat yang sunyi dengan kekasihnya? Itu ungkapan kecemburuannya Allah. Itu bahasa mesra dari Allah. Allah Maha Pencemburu. Ketika Allah cemburu sedemikian rupa, lalu bagaimana jika di hati kita ditujukan kepada selain Allah? Sedangkan hati kita senantiasa dalam pandangan Allah. Makanya banyak orang yang memiliki harapan kepada selain Allah, Allah akan menguji dengan harapan itu. Contohnya, orang di dalam hatinya hanya tertuju kepada dunia saja, sehingga Allah tersisihkan di dalam hatinya, maka Allah akan menguji orang tersebut dengan dunia sendiri. Supaya apa? Supaya sadar bahwa dunia itu bukan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya adalah Allah Ta'ala. Berupa apa ujian itu? Ya kadang untuk mendapatkan dunia itu, usahanya itu tak tuli berhasil. Itu diujinya, man. Saking dorina terus katanya, terus sokia, tapi tak soki-soki. Banyak orang itu. Tapi ada orang yang di dalam hatinya itu tak terlalu berambisi kepada dunia. Tapi dalam hatinya itu hanya diletakkan bahwa tujuannya hanya Allah. Ternyata tak usaha apapun, pasoki ya Allah. Itu hadiah namanya, bukan ujian itu. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pemiliknya ia sentuh, maka fasilitasnya akan diberikan kepada orang yang menyentuhnya. Seperti ungkapan dunia santri beginilah kira-kira. Jika kamu mencintai seseorang laki-laki santri atau santriwati, santri perempuan, jangan engkau goda dirinya, tapi goda Tuhannya. Karena orang santri itu biasanya hatinya beriman. Itu sudah milik Tuhannya. Ketika engkau mungkin menggodanya, mungkin kau tidak akan mendapatnya dengan bujuk rayumu. Tapi ketika engkau menggoda Tuhannya, bisa jadi Allah yang akan memberikannya kepadamu. Artinya epaniser. Epaniser. Itu budul. Munkun berak si fulan. Allahumma habibni qalba fulana. Ya Allah, paniser lagi. Artinya si fulan. Jadi pinta saja kepada Allah. Allah pasti akan memberikan. Itu dengan membawa ridho-ridhonya Allah Ta'ala. Makanya hati-hati. Ketika engkau menangis, tangisanmu itu untuk apa? Dan ketika engkau membuka matamu pada waktu malam, engkau melek untuk siapa? Jangan sampai salah niat. Minimal itu mantapkan niat. Kaulah atangi terro nyari ridhona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya sekedar niat itu, insya Allah sepanjang malam, jika engkau tak bisa tidur, maka ridho Allah akan menyentuh ke dalam jiwamu dan memenuhi dirimu. Selanjutnya, ayuhal waladu, wahai anakku, kata Imam Ghazali, isma syi'ta, silahkan engkau hidup sesukamu, fa innaka mayyitun, namun pada akhirnya engkau tetap akan mati. Silahkan hidup sesuka kamu, mau apapun di dunia terserah, tapi ingat pada akhirnya tetap engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, silahkan engkau cintai siapapun sesukamu, fa innaka mufariquhu, toh pada akhirnya engkau tetap akan meninggalkannya. Silahkan engkau mencintai duniamu, tapi ingat, dunia tidak akan pernah engkau bawa, tetap engkau akan tinggalkan. Sasoki-soki na orang, pakuntila mate puntuk labun poteh, tak kira ngibu Pajero, tak kira ngibu Alphard, tak kira ngibu apa. Silahkan, engkau boleh kagum kepada siapapun,
tapi kelak kekagumanmu itu akan menjadi luntur dengan sendirinya. Mungkin saat ini kagum kecantikannya, kan kira-kira seperti itu. Kagum ketampanannya. Tapi ketika umur sudah mulai menampakkan raut-raut keriputan wajahnya, maka kadang jika hanya tujuan sebuah kecantikan dan ketampanan, semuanya itu akan luntur sirna dari dalam jiwa. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Silahkan engkau mencintai siapapun, toh pada akhirnya engkau tetap akan berpisah dengannya. Kadang aku yang meninggalkanmu duluan atau engkau yang meninggalkanku duluan. Enggak seperti itu. Walaupun tidak berpisah secara kehidupan dunia, tapi yakinlah perpisahan itu akan dilakukan dan terjadi sebab kematian antara sesama. Yang terakhir, wa'mal masyitah, silahkan engkau melakukan apapun yang engkau sukai. Fa innaka majziyun bihi. Namun ingat, sesungguhnya engkau majziyun akan mendapatkan balasan bihi dengan sebab perbuatan yang pernah engkau lakukan. Ala kuah coba ke orang silahkan, ala kuah fokus ke orang silahkan. Tapi pada akhirnya ingat, setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan. Jadi dari itu tujuannya apa? Sampai rogi kita melakukan suatu perbuatan. Mun ala kuah, jika ingin melakukan suatu kebaikan, lakukanlah dengan keikhlasan. Ketika nafsu sudah mulai membisiki untuk melakukan keburukan, maka fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari perkara-perkara buruk, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk terus menapaki jalan-jalan kebaikan, menapaki jalan-jalan yang Allah ridhai. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.